Dan kita akan berbincang dengan Petrus Celestinus serta tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko terkait dengan gugatan TPDI ke PT UN terkait dengan dinasti Jokowi. Selamat petang Pak Petrus, selamat petang Pak Joko. Selamat petang Mbak Cindy, selamat petang Terima senior kasih Pak Petrus. Bergabung. Pak Petrus, hari ini melayangkan gugatan untuk Presiden Joko Widodo soal dinasti politik, apa alasannya kemudian? Ya, alasan gugatan ini disampaikan karena berbagai perkembangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang kemudian menjadi pintu masuk bagi Gibran Raka Buming Raka dijadikan calon wakil presiden. Muncul berbagai kasus, muncul berbagai persoalan hukum yang jauh dari harapan masyarakat karena kita sedang berada dalam tahapan memasuki pemilu. Ya, banyak informasi, banyak fakta tentang netralitas aparatur sipil negara, aparat TNI, Polri tidak netral, ya. Kemudian beberapa lembaga penegak hukum juga merosot dalam pelayanan keadilan dan lain-lain. Semua ini dihubungkan dengan apa yang terjadi atau menjadi sebab utama munculnya Gibran yang banyak orang mempersoalkan karena Gibran bagi banyak pihak dia belum memenuhi syarat untuk menduduki posisi sebagai seorang calon wakil presiden. Karena seorang calon wakil presiden bukan hanya soal syarat umur. Kemudian kalau kita masuk kepada apa yang disebut dinasti politik dan nepotisme, sebetulnya di dalam hukum positif kita, persoalan nepotisme dan kemudian berkembang menjadi dinasti politik itu sesuatu yang sudah dilarang oleh TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Ya, dan juga Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, bahwa penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN itu menjadi cita-cita reformasi. Karena itu TAP MPR dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99 itu mengamanatkan bahwa yang namanya nepotisme itu juga harus dibersihkan. Bahkan nepotisme itu menjadi tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi kalau sekarang ini terjadi nepotisme, ya, dan berkembang menjadi dinasti politik, kemudian sementara orang menganggap itu sesuatu yang biasa, bahkan boleh-boleh saja, itu adalah suatu pandangan yang keliru. Bahkan kalau nepotisme ini dibiarkan dan dinasti politik ini juga dibiarkan berkembang terus, apalagi masuk menguasai lembaga yudikatif, katakanlah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi pada posisi saat ini menempati posisi yang strategis karena kita memasuki pemilu, pilpres, dan pilkada yang semua akan berujung kepada MK. Jadi kalau MK-nya itu ada nepotisme, ada dinasti, ini tidak akan menjamin penyelenggaraan peradilan yang bersih. Begitu. Selain Jokowi, ada 12 nama lain juga yang Anda laporkan atau gugat di PT UN. Siapa saja dan apa kaitannya kemudian dengan dinasti politik atau dinasti politik Jokowi dan nepotisme yang Anda sebutkan tadi? Ya, jadi mengapa beberapa nama itu masuk juga ikut digugat dalam kaitan dengan kita mempersoalkan dinasti politik dan nepotisme? Karena bagaimanapun dinasti politik dan nepotisme ini kaitan dengan hubungan kerabatan antara seorang penyelenggara negara atau beberapa orang penyelenggara negara dalam tindakannya menguntungkan keluarganya. Jadi dalam kaitan dengan gugatan ini, kalau kita hubungkan dengan perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi, kemudian dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di situ nampak jelas peran sentral Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi dan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan pelayanan yang istimewa dalam perkara nomor 90 itu, karena di situ ada kepentingan Gibran. Kalau kita bicara kepentingan Gibran, berarti di sini ada hubungan antara Presiden Jokowi dengan Anwar Usman sebagai ipar, ya, menyidangkan perkara keponakan yang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sudah dibatasi, sudah diatur. Bahkan ada nama sehingga mereka yang masuk di dalam rangkaian dengan
dinasti politik ini kita libatkan semua di dalam gugatan ini. Di situ ada tergugat satunya Presiden Jokowi, tergugat 2 adalah Anwar Utsman, Gibran Raka Buming Raka tergugat 3, Bobi Nasution tergugat 4, dan seterusnya sampai dengan Ibu Iriana juga masuk di dalam sebagai kenapa Ibu Iriana masuk dalam tergugat? Ini kaitannya dengan berita yang berkali-kali dipublish oleh Tempo.co dalam podcast Bocor Alus Politik. Itu dinyatakan bahwa semua bermula dari Solo. Dan itu semua kejadiannya dimulai dari setahun yang lalu. Bagaimana konsep keluarga ini ingin mendorong Gibran Raka Buming untuk menjadi Jadi Anda berangkat dari siniar itu ya, dari podcast itu ya, gugatan kepada... Betul, berangkat dari podcast itu, dan podcast itu berkembang terus-menerus. Bahkan di dalam perkara pengaduan masyarakat, bahkan kami sendiri sebagai pelapor tentang Anwar Utsman dalam pelanggaran etik, hasil investigasi Tempo ini menjadi rujukan di dalam pertimbangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Baik Pak Petrus. Jadi Pak Joko, ada respon dari Presiden Jokowi soal gugatan ini? Ya, kalau yang pertama tentu ya Mbak ya, para penggugat tim TPDI itu adalah warga negara ya Mbak, yang kita hormati lah untuk menjalankan hak-hak konstitusinya gitu. Tetapi terkait gugatan ini ya kita hormati proses di PT UN, karena prosesnya kan juga ada proses dismisal yang kita masih menunggu begitu nanti dari PT UN untuk kita yang para tergugat itu mendapatkan panggilan begitulah. Terkait substansi ya tentu substansi gugatan kita juga belum bisa memberikan respon lebih jauh, karena kami sendiri juga belum tahu nih substansi gugatannya apa. Tetapi kalau tadi dari apa yang disampaikan Pak Petrus, tampaknya kok ada sesuatu yang mohon maaf, ada yang sedikit salah alamat begitu. Kalau kita mau melakukan gugatan PT UN itu kan sebenarnya gugatan untuk keputusan pejabat tata usaha pemerintahan begitu. Lah dalam hal ini kan Ibu Iriana dan Mas Kaisang ini kan bukan pejabat pejabat tata usaha pemerintahan, tetapi sekali lagi Mbak, kami hormati kita tunggu proses-proses yang ada di PT UN, dan sekali lagi kita belum menerima materi gugatan itu begitu. Oke, tapi Presiden Jokowi sudah tahu soal gugatan ini? Ya tentu Bapak Presiden pasti dengan timnya, karena beliau sekarang kan sedang melakukan lawatan ke 3 negara kan Mbak. Pasti beliau selalu update dengan seluruh dinamika yang terjadi di tanah air Mbak. Jadi belum ada yang disiapkan oleh Istana soal ini ya? Nah, nanti kita tunggu aja, belum sih Mbak gitu terkait hal ini. Baik, gugatan sudah dimasukkan ke PT UN, tapi Istana juga masih belum menyiapkan apa yang nanti proses yang disiapkan untuk menghadapi gugatan di PT UN. Kita tunggu nanti bagaimana dinamikanya. Terima kasih Pak Yohanes Joko, terima kasih juga Pak Petrus Celestino sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.